Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. Yang pertama, mengenai apa sih latar belakang kinerja ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, yaitu adanya kemungkinan bahwa ekspor suatu negara selama periode waktu tertentu mengalami perubahan terhadap dunia sebagai pertumbuhan standar. Selanjutnya, apa sih tujuan dari penulisan ini? Tujuannya adalah memberikan gambaran bagaimana posisi daya saing Indonesia di antara negara-negara produsen kelapa sawit serta kinerja dari produk kelapa sawit khususnya produk CPO dan PKO Indonesia di beberapa negara pengimpor terbesar kelapa sawit dari Indonesia. Kemudian, teori yang digunakan pada analisis ini adalah teori Hexer-Ahlins. Teori ini menjelaskan bahwa setiap negara akan melakukan spesialisasi produk, mengekspor komoditas yang banyak, menyerap faktor produksi yang relatif murah dan melimpah di negara tersebut, serta mengimpor komoditas yang banyak, menyerap faktor produksi yang relatif mahal dan langka di negara tersebut. Kemudian metode yang digunakan pada analisis ini adalah Index Revealed Comparative Advantage atau RCA dan Constant Market Share atau CMS. Selanjutnya, hasil dan temuan. Yang pertama, analisis Revealed Comparative Advantage. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Analisis Revealed Comparative Advantage atau RCA dari 4 negara yang menjadi produsen utama minyak kelapa sawit dunia, menunjukkan bahwa negara yang memiliki kinerja ekspor tertinggi adalah Malaysia dengan indeks RCA rata-rata di atas 1 untuk CPO 1,04 dan PKO 1,08. Artinya, Malaysia mempunyai daya saing yang cukup bagus dibandingkan negara Indonesia, Kolombia, dan Thailand. Sementara untuk Indonesia, indeks RCA rata-rata tahun 2004 sampai 2012 masih di bawah 1, yaitu CPO sebesar 0,98 dan PKO 0,94, seperti yang tertera pada tabel di atas. Dengan demikian, Indonesia dapat dikatakan masih belum optimal dalam memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimilikinya, terutama lahan yang luas, biaya tenaga kerja, serta biaya input yang rendah. Sementara Malaysia yang areal perkebunan sawitnya terbatas, mampu berekspansi dengan melakukan investasi-investasi di negara lain termasuk Indonesia. Selanjutnya, analisis Contract Market Share. Berdasarkan hasil perhitungan Contract Market Share atau CMS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor seluruh produk CPO maupun PKO Indonesia ke dunia lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor seluruh produk dunia. Pertumbuhan standar pada tahun 2005 sampai 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia banyak mengambil keuntungan dari adanya pertumbuhan perdagangan dunia, baik CPO maupun PKO. Permintaan dunia yang cukup tinggi terhadap minyak sawit telah mampu digunakan oleh Indonesia dalam meningkatkan kinerja ekspor CPO maupun PKO ini. Selain itu, perkembangan kesepakatan AFTA telah menjadi stimulus dalam meningkatkan perdagangan ekspor Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Indonesia merupakan salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia, diikuti oleh Malaysia, Thailand, Nigeria, dan Kolombia. Tidaklah mengherankan jika Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor PKO utama minyak kelapa sawit di dunia, meskipun menjadi negara utama pengekspor minyak sawit. Perhitungan indeks RCA menunjukkan bahwa daya saing Indonesia baik CPO maupun PKO lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, dan untuk CPO lebih rendah dibandingkan dengan Thailand, dan sama dengan Kolombia. Berdasarkan perhitungan RCA, kinerja CPO dan PKO Indonesia agak lemah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini didukung hasil dari perhitungan CMS yang menunjukkan bahwa efek komposisi produk, daya saing, dan distribusi pasar masih banyak yang bernilai negatif, meskipun pertumbuhan ekspor minyak sawit Indonesia meningkat. Meningkatnya pertumbuhan ekspor minyak kelapa sawit tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia masih mampu mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekspor minyak sawit dunia, sehingga dianggap sebagai kompetitor yang kuat oleh negara pesaing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.